Bismillah, Assalamualaikum Solihah. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Insya Allah hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 1. Dan hari ini kita akan belajar matematika saja, mengenal berat benda dengan satuannya. Mengenal beberapa alat ukur berat. Sekarang kita akan mengenal beberapa alat ukur berat. Di antaranya adalah timbangan dapur. Timbangan dapur biasa juga disebut timbangan kue karena biasa digunakan untuk menimbang bahan-bahan kue. Nah, di sini siapa yang punya timbangan dapur di rumahnya? Ayo acungkan tangan. Masya Allah, insya Allah semuanya punya. Kalau uminya suka bikin kue, tapi kalau misalkan kalian belum punya, di sini Ustazah ada gambarnya seperti ini ya Solihah. Terus timbangan yang kedua adalah timbangan duduk. Tapi ingat, bukan untuk duduk kalian ya. Ini mah untuk menimbang bahan-bahan seperti telur, wortel dan sebagainya. Biasanya ini ada di pasar ya. Timbangan duduk biasa juga disebut timbangan pasar karena biasa digunakan pedagang di pasar. Timbangan ini menggunakan anak timbangan untuk menentukan berat benda. Kalian suka ke pasar kan sama umi kalian? Nah, ketika umi kalian membeli sayuran, biasanya amang-amang yang di pasar menggunakan timbangan seperti ini untuk mengukur bahan-bahan yang umi kalian beli ya. Terus timbangan ini juga menggunakan anak timbangan. Biasanya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Nah, ini biasanya digunakan di pasar. Lalu yang selanjutnya adalah timbangan digital ya. Apa itu timbangan digital? Sama untuk menimbang berat benda. Timbangan digital ini digunakan hanya menaruh barang di atasnya. Berbeda tadi ya, kalau timbangan duduk harus ada anak timbangannya. Kalau timbangan digital kita tinggal menaruh barang di atasnya saja ya. Kita tinggal melihat digit angka yang ditentukan. Maka sebesar itulah berat benda yang kita timbang. Jadi tidak perlu anak timbangan atau yang lainnya. Kita cuma tinggal menaruh, misalkan kita mau menimbang wortel, kita langsung taruh aja di atasnya, nanti bakalan muncul berapa kilo atau berapa gram, seperti itu ya. Timbangan untuk mengukur berat badan. Nah, ini ya, kalian pasti sudah sering melihatnya. Timbangan untuk mengukur berat badan, jangan sampai salah. Kalian jangan berdiri di atas timbangan digital ya, karena kalian mau menimbang berat badan. Di rumah cuma ada timbangan digital atau ada timbangan kue misalkan. Ustazah, aku mau menimbang berat badan aku, pengen tahu nih aku berapa kilo, tapi di rumah hanya ada timbangan kue. Terus kalian duduk aja di atas timbangan kue, bisa nggak? Nggak bisa, karena untuk mengukur berat badan ada timbangan khusus ya, seperti ini. Terus ada juga timbangan digital untuk berat badan. Ingat ya, timbangan digital itu ada untuk barang, ada untuk badan. Seperti gambar di sini, ini untuk timbangan berat badan digital. Karena sekarang zaman kan semakin canggih ya. Kalau dulu timbangan berat badannya pakai jarum seperti yang gambar ini yang warna biru timbangannya. Terus kalau sekarang ada timbangan berat badan yang digital.
digital. Jadi kita tidak usah melihat jarumnya menunjukkan angka berapa ketika kita menginjak timbangan itu. Nanti kalau yang timbangan digital untuk berat badan itu otomatis ketika kita berdiri di atas timbangan digital nanti angkanya muncul sendiri ya. Terus yang selanjutnya adalah apa ini? Timbangan bayi. Siapa yang pernah mengantar adik bayinya untuk ditimbang di posyandu atau di ibu bidan? Ya biasanya memakai timbangan bayi karena bayi kan belum bisa berdiri. Masa diberdiriin di timbangan yang digital? Ya enggak, karena bayi kan belum bisa berdiri, belum bisa duduk, tapi masih tidur. Jadi ketika bayi mau ditimbang, bayi itu harus ditidurin di atas timbangan bayi. Jangan kalian ditidurin di atas timbangan yang duduk yang kayak di pasar. Tidak boleh, bahaya ya. Tapi ketika mau menimbang adik bayi ada timbangan khusus ya. Biasanya timbangan bayi ada di posyandu atau ada di ibu bidan ya. Satuan ukur berat. Satuan ukur berat terdiri dari kilogram ditulis kg, gram ditulis g, dan yang terakhir adalah hektogram ditulisnya hg atau disebut ons. Ons itu adalah satuan di Indonesia, jadi menyebutnya ons bukan hektogram ya. Tetapi ons dan hektogram itu sama saja. Karena kita tinggal di Indonesia, jadi ketika kita ingin membeli sesuatu dengan beratnya ons, menyebutnya ons bukan hektogram. Misalkan kalian disuruh sama ibu kalian untuk membeli bawang merah 5 ons. Kalian sudah tahu kalau ons itu kan hektogram, jadi mau bilangnya hektogram aja ah. Mang mau beli bawang merah 5 hektogram. Nanti si Amangnya ngerti nggak? Nggak ngerti, karena hektogram tidak biasa dipakai di Indonesia. Kalau di Indonesia kita menyebutnya ons. Mang beli bawang merah 5 ons. Nanti si Mangnya bakalan ngerti ya. Jadi ketika kita ingin membeli sesuatu, kita menyebutnya ons bukan hektogram. Tetapi beratnya hektogram dan ons itu sama ukurannya ya. Satuan di atas merupakan satuan baku untuk mengukur berat. Satuan berat tersebut dinamakan baku karena beratnya selalu tetap. Apa yang dimaksud dengan selalu tetap? Apa yang dimaksud dengan satuan baku? Nah, baku adalah sama semuanya. Ya, misalkan kalian beli beras 5 kilo di Indonesia. Ukurannya bakalan sama dengan kalian membeli beras di Arab. Misalkan kalian ke Arab terus beli beras 5 kilo. Ukurannya bakal lebih banyak mana ya? Kita membeli beras di Indonesia atau beli beras di Arab? Kalau 5 kilo banyakkan di mana? Sama saja, tidak ada yang lebih banyak, tidak ada yang lebih sedikit, bakalan sama. Kalian beli di Indonesia 5 kilo ukurannya segitu. Terus kalian pergi ke Arab beli beras 5 kilo ukurannya bakalan tetap seperti itu. Karena kilogram adalah satuan ukur berat yang baku ya. Bakalan sama. Aku mah mau ke Eropa aja misalkan. Karena di Eropa kalau kita beli 5 kilo dikasihnya 5 karung. Berbeda kalau misalkan kita beli beras di Indonesia beli 5 kilo dikasihnya sekresek. Terus kalian pergi ke Eropa buat beli beras 5 kilo terus dapatnya bakalan segimana? Sama aja sekresek, nggak bakalan jadi 5 karung ya. Karena kilogram adalah satuan berat yang baku. Ngerti Solihah? Nih, perlu diketahui, nih harus kalian ketahui 1 kilo itu sama dengan 10 ons ya. Ini kalian harus ngerti, 1 kilo sama dengan 10 ons.
Misalkan kalian membeli bawang merah 10 ons. Berarti sama aja, kalian membeli bawang merah 1 kilo. Ya, aku mah mau beli bawang merahnya 10 ons aja. Karena kalau 1 kilo mah sedikit, kan angkanya 1. Mending yang 10. Gitu nggak Solihah? Enggak, karena 1 kilo sama dengan 10 ons. Misalkan nih, kalian punya jeruk 1 kilo. Misalkan Fatimah punya jeruk 1 kilo. Terus Maika punya jeruk 10 ons. Terus Fatimah sama Maika ini gini, aku mah punya jeruk 1 kilo tahu. Terus kata Maika, aku dong yang lebih banyak, kalau aku mah jeruknya 10 ons. Tuh, banyakan aku kan 10 ons, kamu cuma 1 kilo. Gitu nggak Solihah? Enggak, itu masalah. Karena 1 kilo itu sama dengan 10 ons. Jadi jeruknya Fatimah sama jeruknya Maika itu sama. Ya, sama dengan 1 kilo. Jadi nggak ada yang lebih berat dan nggak ada yang lebih ringan. Semuanya sama. Terus 1 kilo itu berapa gram ya? 1 kilo sama dengan 1000 gram. Masya Allah, ini perbandingannya sangat banyak ya. 1 kilo sama dengan 1000 gram. Ya, banyak gak perbandingannya? Enggak, sama aja. Ya, jangan misalkan aku mah punya cabai 1 kilo. Aku dong punya cabai 1000 gram. Masya Allah, banyak banget 1000 gram. Gitu enggak? Enggak, karena 1 kilo sama dengan 1000 gram. Terus Ustadzah mau nanya, kalau 2 kilo berarti berapa gram? Kan 1 kilo 1000 gram. Kalau 2 kilo berapa gram? 2 kilo sama dengan 2000 gram. Kalau 3 kilo berapa gram? 3000 gram. Terus Ustadzah nanya lagi, kalau 1 kilo kan 10 ons. Kalau 2 kilo berapa ons? 2 kilo sama dengan 20 ons. Jangan sampai ketukar ya. Terus kalau 3 kilo berapa ons? 3 kilo sama dengan 30 ons. Terus kalau 1 ons itu berapa gram ya? 1 ons 100 gram. Ya, diulangi, 1 ons 100 gram. Kalau 2 ons berarti 200 gram. 3 ons 300 gram. 4 ons 400 gram. Ngerti ya Solihah? Kalau kalian belum hafal berapa ons berapa gramnya, ditulis ya. 1 kilo 10 ons, 1 kilo 1000 gram, dan 1 ons 100 gram. Ini harus ditulis ya, supaya kalian tidak lupa. Contoh, ini yang tadi ya, Ustadzah sudah menyebutkan, tapi sama Ustadzah ditulis juga di sini. 5 kilo sama dengan berapa ons? Kan tadi 1 kilo 10 ons. Kalau 5 kilo berarti 50 ons ya. Terus 3 kilo berapa gram? Tadi kan 1 kilo 1000 gram. Coba kalian sebutkan 1 kilo 1000 gram. Kalau 3 kilo berapa gram? Ya, betul. 3 kilo sama dengan 3000 gram. Gampang ya Solihah ya? Ini gampang, asalkan kalian tahu takarannya. Kalau 1 kilo 10 ons. Ini aja kata kuncinya, rumusnya. Nanti bakalan gampang ketika ada contoh yang lebih dari 1 kilo. Terus 4 ons berapa gram? Kan tadi 1 ons 100 gram. Kalau 4 ons berarti 400 gram.
Cara mengukur berat benda pada timbangan. Insya Allah ini mah sudah pada paham semuanya ya. Meskipun kalian belum pernah menimbang, tapi bakalan bisa ya. Nih, ini Ustazah akan memberitahu cara mengukur berat dengan timbangan seperti ini ya, Solihah. Letakkan benda di atas timbangan. Ini timbangan duduk ya, kalian meletakkan di atas timbangan. Lalu perhatikan angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan. Ini menunjukkan angka 700 gram. Jadi berat tomat sama dengan 700 gram. Di sini Ustazah akan memberikan contoh soal cerita. Ini ada di halaman 13. Bisa dilihat ya, contoh soal cerita di halaman 13. Ingat, sekarang kita lagi belajar tematik 2F atau tematik yang ke-6 ya. Deli memberi makan kelinci secara teratur. Siapa yang di rumahnya punya kelinci? Ya, kalau misalkan kalian punya kelinci, harus diberi makan ya. Perhatikan berat makanan kelinci Deli. Setiap 3 hari, kelinci Deli membutuhkan 250 gram wortel. Ini setiap 3 hari ya, bukan setiap hari, tetapi setiap 3 hari kelinci Deli membutuhkan 250 gram wortel. Pertanyaannya adalah berapa gram wortel yang diperlukan untuk 12 hari? Tadi kan 3 hari itu 250 gram wortel. Nah, pertanyaannya adalah berapa gram wortel yang diperlukan untuk 12 hari. Nah, kalian harus menghitung selama 12 hari kelinci Deli membutuhkan berapa gram wortel. Ya, di sini ada penjelasannya. Tadi kan 3 hari 250 gram wortel. Itu selama 3 hari ya. Kalau 6 hari berarti berapa? Nih ya. Berat sekantong wortel adalah 250 gram. Ya, di situ ada kresek. Kelihatan gak gambarnya? Kalau kurang jelas kalian bisa membuka buku yang halaman 13 ya. Di situ ada kresek. Isinya adalah wortel. 1 kresek beratnya adalah 250 gram. Ingat ya, ini untuk 3 hari. Kalau 6 hari berarti berapa kresek? 3 harinya 1 kresek. Kalau 6 hari berarti 2 kresek ya. Terus kalau 9 hari kalian menghitungnya harus diloncat 3 ya, karena soalnya tadi setiap 3 hari ya. 3 hari 1 kresek, 6 hari 2 kresek, kalau 9 hari 3 kresek. Nah, ketika 12 hari kelinci Deli memerlukan 4 kresek wortel ya. Setiap kreseknya berisi 250 gram ya. Ingat, 1 kresek isinya 250 gram. Dan sebanyak 12 hari kelinci Deli memerlukan 4 kresek ya, 4 kresek yang berisi wortel. Jadi 250 gram ditambah 250 gram ditambah 250 gram ditambah 250 gram
pokoknya harus ada 4 kresek ya. Jadi 250 tambah 250 ditambah 250 ditambah 250 sama dengan 1000 gram ya. Ingat, 1000 gram sama dengan 1 kilo. Karena tadi kita sudah mengetahui 1 kilo itu berapa gram. 1 kilo itu adalah 1000 gram ya. Jadi wortel yang diperlukan Deli untuk diberikan kepada kelinci selama 12 hari adalah 1 kilo. Ngerti Solihah? Kalau misalkan kalian belum mengerti, bisa ditanyakan ke Ustazah atau ke Uminya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diamalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.